Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karlinda Desiani. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai fenomena maraknya pinjaman online atau pinjol di Indonesia. Saat ini, pinjaman online menjadi salah satu layanan keuangan yang berkembang pesat karena menawarkan proses yang cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahannya, banyak masyarakat dan bahkan mahasiswa yang justru terjebak dalam utang akibat kurangnya pemahaman mengenai risiko pinjaman online. Nah, sebenarnya apa itu pinjaman online? Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana tanpa harus datang ke bank. Dan saat ini terdapat pinjol legal yang diawasi oleh OJK maupun pinjol ilegal yang tidak memiliki izin. Nah, masalahnya lagi, banyak masyarakat tergiur karena prosesnya sangat cepat tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti utang yang terus bertambah, bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga cara penagihan yang meresahkan. Nah, sebelum membahas solusi, saya ingin menunjukkan beberapa data sebagai berikut, yaitu berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang dirilis oleh OJK, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia mencapai 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menggunakan layanan keuangan dibandingkan tingkat pemahamannya terhadap produk keuangan. Selain itu, Satgas Pasti telah menghentikan 1.556 pinjaman online ilegal dan menerima 8.929 pengaduan terkait pinjol ilegal yang terdiri dari 2.422 nomor debt collector ilegal yang diajukan untuk diblokir dan juga 42.885 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan terindikasi melalui pemantauan IASC. Kemudian data ini itu menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online masih menjadi tantangan yang perlu diawasi serta dilakukan pengawasan dan peningkatan literasi keuangan. Kemudian masuk ke bagian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya pribadi, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pinjaman online. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan fintech, terutama yang belum memiliki izin. Selain itu, pinjol ilegal harus diberantas karena sering merugikan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat memahami resiko sebelum meminjam uang. Kemudian, perlindungan terhadap data pribadi dan praktik penagihan yang sesuai aturan juga harus menjadi perhatian utama. Kemudian, selain pemerintah, konsumen juga perlu memiliki tanggung jawab dalam menggunakan pinjaman online. Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat harus memastikan bahwa pinjaman telah terdaftar di OJK. Pinjaman sebaiknya digunakan hanya untuk kebutuhan yang penting atau produktif, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Konsumen juga perlu memahami besarnya bunga, biaya administrasi, serta kemampuan membayar agar tidak mengalami gagal bayar. Kemudian, mahasiswa juga memiliki
peran sebagai agen perubahan. Menurut saya, mahasiswa dapat menjadi contoh dalam mengelola keuangan secara bijak dan tidak mudah tergiur oleh pinjaman online. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada keluarga maupun masyarakat melalui seminar, diskusi, ataupun media sosial mengenai pentingnya literasi keuangan. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, risiko terjebak pinjaman online dapat dikurangi. Nah, untuk permasalahan pinjaman online tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, dan juga mahasiswa harus bekerja sama. Dalam hal ini, mahasiswa termasuk dalam bagian masyarakat. Namun, mahasiswa sendiri juga memiliki peran aktif yang tersendiri. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan pengawasan. Konsumen menggunakan layanan secara bertanggung jawab, sedangkan mahasiswa berperan dalam meningkatkan literasi keuangan. Nah, dengan kolaborasi tersebut, masyarakat akan lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menekan praktik pinjol ilegal, meningkatkan literasi keuangan, serta menciptakan masyarakat yang lebih cerdas finansial. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa pinjaman online merupakan salah satu inovasi dalam sektor keuangan yang dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat. Namun, tanpa literasi keuangan yang baik dan pengawasan yang kuat, pinjaman online dapat menjadi sumber permasalahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, dan mahasiswa sebagai agen perubahan harus aktif memberikan edukasi mengenai literasi keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.